Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Mari kita lihat untuk screening preeklamsia dengan memanfaatkan buku KIA ya teman-teman ya. Kita punya ini ya teman-teman. Salah satu screeningnya adalah pemeriksaan main arterial pressure ya. Itu masuk pemeriksaan fisik ya teman-teman ya. Kalau MAP-nya di atas 90 mm Hg maka masuk pada risiko sedang gitu ya untuk terjadinya preeklamsia. Ini merupakan salah satu pemeriksaan fisik yang mudah dilakukan dan cukup akurat untuk mendeteksi atau memprediksi kira-kira apakah ibu ini akan mengalami preeklamsia atau tidak ya. Kita langsung pada contoh kasusnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang kita ingat dulu gitu ya. MAP normal itu sebenarnya 70 sampai 100 mm Hg ya teman-teman ya. Nanti kalau kita mendapatkan MAP ibu di atas 90 mm Hg pada umur kehamilan di bawah 14 minggu, maka ibu ini berisiko mengalami preeklamsia early onset atau dia berisiko mengalami preeklamsia di bawah umur kehamilan 34 minggu. Kalau nanti MAP-nya di atas 90 mm Hg, lebih sama dengan 14 minggu, maka ibu ini berisiko mengalami preeklamsia late onset atau nanti 34 minggu ke atas kejadiannya ya. Nah, ini kita punya kasus teman-teman ya. Pasien kita ini sistolnya 125 mm Hg. Masih normal ya teman-teman sebenarnya ya. Diastolnya 80 mm Hg. Normal juga ya. Dari sistol dan diastolnya normal. Tapi mari kita lihat untuk penghitungan MAP-nya ya. MAP itu kita hitung dengan satu kali sistol ditambah satu kali diastol ditambah lagi satu kali diastol. Hasilnya dibagi tiga ya. Diastolnya dua kali karena memang untuk terbentuknya diastol perlu waktu dua kali lebih lama dari terbentuknya sistol ya teman-teman ya. Untuk rincian penghitungannya ya, tadi 125, sistolnya 125 ya teman-teman, tambah 80, tambah 80 lagi ya. Sehingga totalnya 285 kita bagi 3. Sehingga MAP pada ibu ini adalah 95 mm Hg gitu ya. Sehingga di atas 90 kan ya teman-teman, ibunya merupakan risiko sedang preeklamsia gitu ya. Dan ini kalau kita lihat kasusnya seandainya di bawah 14 minggu, maka dia risiko early onset preeklamsia. Tapi kalau dia 14 minggu ke atas, maka risiko late onset gitu ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman ya. Walaupun ini diketemukannya di bawah 14 minggu, dia ada risiko early onset, tapi kondisi ini bisa berlanjut ya. Jadi ibunya ada risiko early onset dan nanti berlanjut menjadi late onset gitu ya teman-teman ya. Yang ingin kita bawahi, garis bawahi sebenarnya teman-teman ya, yang ingin garis bawahi sebenarnya adalah bahwa meskipun ini tensinya sistol diastolnya normal, tapi ternyata MAP-nya sudah berisiko teman-teman gitu ya, karena memang batasnya 100 mm Hg. 95 ini kalau tidak segera kita tanggulangi, tidak dilakukan pencegahan primer, maka sebentar lagi dia bisa tembus sampai di atas 100 ya teman-teman ya. Sementara itu kita dari ini ya teman, Panduan Hipertensi 2024 oleh Kemenkes yang diadap dari berbagai sumber ini ya. Sebenarnya klasifikasi tekanan darah itu ya teman-teman, tidak dimulai dari normal teman-teman ya, tapi dimulai dari optimal. Sehingga sebaiknya kita mentargetkan seluruh ibu hamil itu punya tekanan darah dalam batas optimal, bukan dalam batas normal gitu ya. Kalau normal ya dia sudah dekat dengan kondisi prehipertensi gitu ya. Jadi kita upayakan supaya nanti klien-klien kita semua ibu hamil tetap berada dalam tekanan darah yang kategori optimal. Begitu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.